Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi malam ini hampir jam tengah 9 ya. Jam tengah 9 kita masih no cut no edit untuk membahas tentang pertandingan final pada tadi. Udah main tadi sore. Kita dapat laporan dan video dari kawan-kawan kita yang lagi menshoot acara final di Eknagali. Tentunya kita sudah dapat hasilnya dan kita sudah tonton videonya, dan mungkin besok pagi sudah terupload videonya. Mohon untuk para subscriber yang official untuk nonton ya bos, untuk mendukung channel kami. Dan pada pagi hari ini kita masih tetap bersama komentator cadas kita, seorang toser. Selamat malam Bos Q. Malam bos. Malam ya Pak Ihsan. Ini perlu dikenalkan lagi bahwasanya Pak Ihsan adalah toser asahan yang terbaik ya. Intinya kami minta sedikit pendapat dari Pak Ihsan tentang pertandingan yang tadi sudah kita tonton. Tentunya di final antara Maraja versus Huta Padang yang dimenangkan oleh Huta Padang. Maraja yaitu menjadi juara 1. Selamat juga kita ucapkan Bang Ihsan. Selamat kepada tim Maraja. Benar sekali. Dan juga juara 2-nya pasti otomatis itu adalah Huta Padang. Namun sebelum sampai ke situ, kita mau bahas tentang ini sebetulnya strategi yang bagus atau tidak dengan mendatangkan sosok Irwansyah. Nanti pasti ini akan kita bahas itu dengan saudara kita Ihsan. Bang Ihsan, melihat penampilan tadi dari video, memang kita nggak bisa secara langsung ya karena jam kerja. Apa yang Bang Ihsan lihat dari itu, seru atau tidak? Kalau pertandingan tetap seru karena di situ ada bintang-bintang Poli Sumatera Utara. Ya, siapa saja? Ada Nata, ada Andi Sergei, Pandu, ada Irwansyah. Wah. Lain itu ada lagi nggak? Misalnya yang apakah keriuhan penonton? Mungkin mereka antusias karena Irwansyah juga baru ini main Di apa ya? di Nagali ya. Oke, Bang Ihsan. Dengan lihat tadi itu, bagaimana sih sebetulnya performance dari dua tim itu? Kalau Bang lihat, walaupun dari tidak langsung. Kalau dari segi permainan cukup seru. Cuma Huta Padang seharusnya mereka cari pemain yang betul open spec atau all round, bukan pemain quicker, karena dari penyisian sampai semifinal quicker mereka cukup bagus. Dan mengejutkan, mereka memilih Irwansyah sementara quicker mereka juga masih bagus. Jadi rasanya mendatangkan Irwansyah itu kurang efektif. Oh, berarti Bang Ihsan lihat ini keputusan yang kurang efektif. Ini apa sebetulnya pemikiran Maraja memilih Irwansyah? Sebetulnya harapan mereka apa nih? Harapan mereka pastinya dari blok, karena Andi Sergei itu kan cukup luar biasa. Oh, berarti Huta Padang ini memilih Irwansyah harapannya bisa ngeblok. Bisa gitu. blok. Harapannya bisa main quicker, tapi sangat disayangkan untuk silangnya Pandu nggak ada. Oh, seperti itu ya. Oh ya. Jadi bisa dibilang strategi mereka bukan salah sih, tapi sangat disayangkan pemain tadi yang quicker bagus disia-siakan. Dan untuk kan pemain harus ada silang di depan, di belakang. Betul. Ketika Pandu di belakang, serangan depan kurang. Benar. Jadi kita lihat dari set pertama kan Irwansyah sama Pandu itu gandeng. Benar. Jadi ketika mereka di belakang, serangan pun kurang. Yang model-model 3 meter itu ya. Oh ya, memang kalau Erlangga memang sering 3 meter. Jadi untuk set kedua mungkin sedikit efektif karena Irwansyah disilang sama Pandu. Tetapi saya lihat secara permainan Irwansyah juga jarang dikasih di depan. Oh ya, seperti itu. Apakah karena baru main atau baru bergabung? Tipikal permainan quicker kan sama bola open itu pasti beda. Jumpa bloknya juga Andi Sergei, makanya pemikiran Tosar dikasih Irwansyah pun jumpanya Andi Sergei.
Betul ya. Oke. Berarti ini sebetulnya salah satunya itu strategi yang bukan kurang bagus tapi kurang efektif lah ya. Karena yang dilawan ini seorang Andi Sergei dan Nata ya bos. Oke siap. Kalau dari Marajanya, apakah mereka ini nggak ada berganti nih dari awal sampai sekarang? Menurut Bang Ihsan, dengan mereka mendengar bahwasanya Irwansyah yang akan menggantikan Erlangga, apa menurut Bang Ihsan pendapat mereka? Kalau pendapat mereka sama dengan datangnya Irwansyah, apakah makin ciut? Pekerjaan Andi Sergei makin banyak karena nggak mungkin main bola quick Maraja karena jumpanya Irwansyah. Pasti Andi Sergei dan Nata kerjanya lebih plus. Oh seperti itu. Berarti mereka juga bisa merubah strategi pada final ini karena adanya Irwansyah. Pasti lebih banyak main tipu dengan kita lihat aja. Pasti mereka juga lebih banyak main tipu. Benar. Tapi gini bang, apakah ada pengaruh? Irwansyahnya kan udah bilang lah pemain nasional gitu ya. Betul. Ada nggak ciut daripada ada nggak ciut para pemain muda lokal itu terhadap aduh ini orang besar nih kawan kita, bisa nggak pengaruh mental itu? Mungkin di awal pertandingan mental seperti itu, tapi dengan adanya Andi Sergei dan Nata mungkin bisa tertutupi ya. Setelah itu pasti jadi motivasi yang melawan nih mantan pemain nasional Irwansyah. Enggak, itu tadi rivalnya. Kita nih yang berkawan dengan Irwansyah ini kan kayak tosernya, kayak apa teman-teman dari Huta Padang. Teman-teman dari Huta Padang tuh pasti minder. Itu istilahnya anak-anak itu ada nggak terlihat menurut Bang Irwansyah di dalam permainan tadi? Untuk di set pertama saya lihat toser dari Huta Padang terlalu memaksa. Sementara saya lihat terpaksa harus Irwansyah. Sementara bola nggak pas, bloknya juga rapi. Jadi kita lihat di set pertama Huta Padang ketinggalan terus. Betul. Jadi secara kesimpulannya menurut Bang Ihsan 3-1 ini hal yang wajar atau misalnya karena ini prediksi Bang Ihsan yang semalam kita buat itu memang ada yang betul karena kan harapannya kan 3-0. Betul. Tapi ini pun ya memang tetap kalah juga gitu. Benar. Memang menang tapi sulit. Itu. Apa sebetulnya yang Bang Ihsan pikirkan pada saat memberikan prediksi itu dengan kenyataan real tadi? Prediksi semalam kita kan nggak tahu kedatangan Irwansyah. Oh iya betul sekali betul. Masih jadi tanda tanya siapa pengganti Erlangga. Jadi untuk pertandingan 3-1 ini mungkin hasil yang cukup adil. Mungkin kalau sudah tahu juga Irwansyah datang, prediksi 3-0 3-1. Bos, betul. Berarti kalau seandainya pun kita semalam sudah tahu, Bang Ihsan juga memprediksi 3-0 pasti dan atau 3-1. Berarti ini udah istilahnya kayaknya udah prediksi nggak akan mungkin meleset lah ya. Betul. Oke. Jadi kalau Bang Ihsan melihat apakah turnamen yang di Nagali ini termasuk turnamen yang paling oke sepanjang tahun ini menurut Bang Irwansyah? Untuk kan banyak turnamen nih. Menurut Bang Irwansyah ini udah ending nih. Apakah ini termasuk paling oke dan kalau misalnya paling oke apa sebab apa alasannya dan kalau kurang oke apa alasannya? Untuk turnamen di Nagali mungkin cukup seru. Dari penyisihan mereka sudah menunjukkan pemain-pemain panggilan yang luar biasa. Tinggal lagi dari pemain lokalnya. Sebenarnya persaingan ini pemain lokal. Kalau pemain luarnya rata-rata merata. Oh gitu. Terus? Tinggal mental pemain lokal. Cepat nggak mereka berkolaborasi? Oh gitu ya. Makanya di sini yang final ini mental yang kuat sebenarnya. Mental kuat dan pemain lokalnya mendukung. Iya. Baru kita paham bahwasanya sebetulnya yang bermain ini bukan pemain bonnya ya,
Pemain lokal ya. Harus pemain lokalnya, iya benar. Karena Baru pemain masuk Bonnas rata-rata semua kualitasnya sama. Betul, betul sekali, betul. Berarti pemain Bon itu sebetulnya hanya sebagai pelengkap saja. Pelengkap, betul. Faktor kunci dan utamanya itu ya tetap Lokalnya benar. Karena di sana pemain panggilannya mata lah kalau dibilang, nggak ada yang jemplang. Betul. Berarti termasuk Eknagali ini termasuk turnamen yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Meriah pastinya. Dari mulai penyisian udah seru. Sudah seru ya. Sudah seru. Benar sekali. Berarti para panitia Bono Cup ini juga pendapat kita juga dari official kita juga memang ini termasuk turnamen yang paling luar biasa karena para manajernya benar-benar berpikir siapa-siapa saja yang akan dipanggil sehingga ini Bono Cup ini betul-betul jadi booming ya. Itu Bang Ihsan, untuk kita terakhir lah, apa harapan Bang Ihsan untuk turnamen yang akan datang? Ya kalau bisa hampir mirip lah dibuat seperti ini, semi open. Jangan sampai ada yang habis memborong semua sehingga yang lain, manajer lain sulit untuk memborong pemainnya. Itu apa Pak Ihsan? Mungkin untuk di kejuaraan lain seperti di Eknagali ini bisa ditiru karena di situ hanya 2 pemain luar dari kecamatan Bandar Pasir Manduge dan Benar Pulo ya. Jadi untuk kedepannya yang ingin mengadakan contohlah Eknagali cukup seru. Jadi pertandingan itu kan bukan perkara siapa menang siapa kalah, keseruannya. Karena kalau dari awal penyisian kita sudah tahu pemenangnya siapa, ya otomatis kalah yang juara ini kan gitu. Benar. Betul sekali Bang Ihsan. Artinya ini Nagal ini juga sebagai role model juga bisa ya Bang Ihsan ya kita buat ya. Oke, hanya itu aja untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Pada malam hari ini ya. Ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 9. Kami berharap kepada teman-teman yang menonton video ini mungkin pagi kira-kira jam 2 atau jam 3 malam itu sudah terupload video finalnya. Kami mohon untuk di-share kepada semuanya dan kami berharap jangan lupa like, comment, and subscribe dan channel Young Official UMKM Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Bono Cup yang telah menerima anggota-anggota kita yang mengusut di sana. Insya Allah tidak ada masalah dan kita pun sangat baik terhadap seluruh panitia. Dan kami terima kasih atas supportnya. Semoga kami bisa ngesut di Bono Cup selanjutnya. Harapannya kedepannya tahun depan dibuat lagi Pak. Ya betul Pak Kepala Desa. Ini rupanya Pak Kepala Desa namanya Pak Bono. Pak Bono. Oke, hanya itu saja. Bang Ihsan, kita tutup, bisa closing. Closing Bang Ihsan. Mungkin untuk adik-adik di luar sana yang baru belajar voli, semangat karena di Asahan sekarang sudah banyak event-event yang cukup menarik. Jadi motivasi kan bisa dilihat pemain luar yang luar biasa untuk bisa ditiru. Mungkin itu aja Bang. Oke, terima kasih Bang Ihsan untuk closingnya. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Kio.